Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran daring. Kali ini saya akan menjelaskan materi mata pelajaran prakarya bab 1 dengan tema atau judul kerajinan bahan lunak. Namun sebelum saya memulai kegiatan pembelajaran daring ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bagi yang belum berdoa, silakan berdoa. Dan tak lupa pula saya juga mendoakan kepada kalian semuanya, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kalian semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja anak-anak, untuk menyingkat waktu, mari kita simak bersama-sama materi kerajinan bahan lunak bab 1. Perhatikan gambar berikut anak-anak ya. Ini gambar apa anak-anak? Ya, ini gambar kerajinan lilin hias ya, dengan bahan dasarnya adalah dari lilin. Kemudian yang di bawah adalah bahan kerajinan dari ya keramik. Ya, di sini contohnya ada muk, ada cangkir ya, yang bahan dasarnya kerajinan ini adalah dari tanah liat ya, lilin dan tanah liat ini merupakan contoh bahan lunak anak-anak yang dapat kita gunakan untuk membuat kerajinan lunak. Nah, untuk itu kita bahas apa itu pengertian kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak adalah kerajinan atau produk kerajinan yang menggunakan bahan dasarnya, bahan bakunya adalah dari bahan yang bersifat lunak, yaitu elastis, lentur, empuk dan mudah dibentuk. Kemudian prinsip-prinsip kerajinan lunak diantaranya adalah bahwa prinsip pembuatan kerajinan bahan lunak alam dan buatan memiliki kecenderungan yaitu sengaja dibuat oleh khusus dan sangat mempertimbangkan aspek perpaduannya. Perpaduannya yang dimaksud adalah menggunakan bahan lain dengan warna dan bentuk yang berbeda tapi padu dengan bahan dasarnya. Perpaduan ini juga dapat dilakukan dengan bahan serupa tetapi dibuat dengan karakteristik yang berbeda. Langsung contohnya adalah untuk kelengkapan busana. Di sini ada contoh hasil kerajinan, yaitu ada berupa bros. Ya, ini juga termasuk hasil kerajinan dari ya barang benda yang kita bisa pakai dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi kemudian kerajinan ya dari bahan keramik. Ya, ini digunakan untuk sebagai kelengkapan suatu benda. Ya. Kemudian ya, ini ada kerajinan dari keramik juga. Ini sebagai kelengkapan ya di interior rumah atau eksterior rumah. Next. Nah, ini ada kerajinan ya lilin sebagai kelengkapan ritual atau upacara adat. Ya. Jenis dan karakteristik kerajinan
bahan lunak itu adalah ada dua, yaitu terbuat dari bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Bahan lunak alam itu contohnya adalah, ya ini sudah ada, ini terbuat dari tanah liat, ya ada dari kulit, ada dari getah nyata, dan ada dari bubur tisu, ya. Ini adalah contoh bahan lunak alam. Kemudian bahan lunak buatan ini adalah bahan lunak yang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya adalah polimer, ya. Kemudian ada sabun, ada lilin, ada parafin, ya, dan lain-lain, ya. Ini contoh bahan lunak buatan. Kemudian proses perancangan karya kerajinan ini yang pertama dibagi menjadi 5, yaitu dengan mengutamakan kegunaan, kenyamanan, keluasan, keamanan, dan keindahan. Jadi proses perancangan karya kerajinan itu syaratnya harus, ya, mengutamakan pada kegunaan, kenyamanan, keluasan, keamanan, dan keindahan. Kemudian tahap-tahapannya ini seperti ini, ya. Proses perancangan dulu ketika kita membuat, kemudian tentukan bahannya apa, kemudian berlanjut ke gagasan yang muncul nanti, kemudian buat sketsanya dulu, kemudian tentukan sketsa dengan baik, kemudian kumpulkan alat dan bahannya, selanjutnya pembuatan produk, kemudian setelah buat produknya kita evaluasi atau uji coba produk, kemudian tahap yang terakhir adalah revisi produk jika produk itu perlu kita perbaiki atau kita rubah. Kemudian tugas dari rumah, yang pertama kalian perhatikan gambar yang akan ditampilkan, tulislah nama kerajinan berikut, ya. Manfaat kerajinan apa, ya, nama kerajinannya apa, terbuat bahan dasarnya dari apa, dan manfaatnya apa. Kemudian lihat gambar berikut, ya. Yang keempat, terima kasih.